Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada masa itu, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus lalu memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya dari bacaan Injil ini ada banyak sekali pesan sebetulnya untuk kita. Paling tidak, saya mengumpulkan ada 3 pewahyuan. Yang pertama pewahyuan mengenai, jelas itu pewahyuan mengenai diri Tuhan Yesus, diri Sang Mesias itu. Ada 3 hal pokok pewahyuannya. Yang pertama, ajaran tentang biji gandum yang mati. Kalau biji gandum itu mau bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, harus mati terlebih dulu. Kalau tidak mati, maka dia tetap gandum yang tertanam di tanah. Seperti kita, kalau kita itu dikubur, kita juga akan tertanam di tanah, bahkan kita melebur menjadi tanah. Tetapi, coba Anda bayangkan, ajaran panjenengan, warisan, kesalehan panjenengan, teladan panjenengan, itu kan menjadi yang berbuah di tengah anak cucu. Jadi kita bisa melihat bahwa ini gambaran gandum yang mati itu. Lalu, pewahyuan yang kedua adalah pengabdian Tuhan yang sungguh-sungguh sampai titik darah penghabisan. Dan orang yang percaya kepadanya harus mengikuti dia.
Mengikuti dalam arti kalau orang itu memang sungguh mau setia kepada Tuhan, di mana Tuhan ada, di situ diharapkan kita pun juga ada. Orang yang percaya kepadanya harus ada. Lalu pewahyuan yang ketiga adalah saat-saat di mana Tuhan sebetulnya gelisah. Dan nanti juga Tuhan akan mendapatkan peneguhannya pada saat dia di Taman Getsemani. Oleh Bapa sendiri peneguhannya, bukan oleh Musa atau oleh Elia seperti di Gunung Tabor, bukan. Tetapi peneguhannya dalam Bapa sendiri, bersama dengan Bapa. Sehingga pagi harinya Tuhan Yesus menjadi mantap di dalam dia berjalan, menyusuri jalan salib dan kematiannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih, kegelisahan itu ada di dalam diri Tuhan. Kenapa? Karena dia mengatakan, apakah saya minta supaya saya itu terhindar dari saat ini? Gitu ya. Saat ini itu adalah saat di mana penebusan itu berlangsung, yaitu dengan sengsara, kematian, dan dikubur. Dia sebetulnya merasa gelisah itu, tapi jawabannya jelas. Dia mengatakan kata tidak. Karena yang ingin dia katakan adalah muliakanlah nama Allah, dimuliakanlah nama Bapa. Itu yang mau menjadi istilahnya itu pesan bagi kita. Ada 3 hal pokok itu. Nah sekarang, kalau bagi diri kita sendiri, kita menghadapi sengsara, apa yang kita rasakan? Seolah-olah kita merasakan kok Tuhan itu katanya maha kasih, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan sudah menebus saya, tapi mengapa tetap membiarkan saya ada dalam suasana kesengsaraan, duka cita, bahkan duka cita dan sengsara itu kok berkepanjangan terus-menerus, seolah-olah berganti-gantian datang terus-menerus dalam hidup saya. Kalau kita mengeluh seperti itu, apakah kita akan kuat untuk menahan kesengsaraan yang kita rasakan atau duka cita yang kita rasakan? Tentu jawabannya jelas, tidak. Karena bagi Tuhan, sengsara kita di dunia ini bukan kegagalan, tetapi justru bagi Tuhan, sengsaraan yang dialami oleh Yesus itu menjadi jalan penyelamatan. Jadi kita bisa melihat jalan sengsara justru menjadi jalan keselamatan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan dengan setia. Sehingga pada waktu dia diadili istilahnya oleh Pilatus, tidak ada satu kata pun itu penyesalan dalam mulutnya. Waktu dia memikul salib juga demikian. Dalam refleksi kita atau renungan kita setiap kali Jumat itu jalan salib, tidak ada kata umpatan atau penyesalan yang dialami oleh Tuhan. Tuhan tetap setia berjalan. Kendati terseok-seok bahkan jatuh 3 kali, tidak ada satupun kata penyesalan dari mulut Tuhan. Berarti kita mau melihat di sana jalan sengsara menjadi cara untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Kenapa? Karena setiap kali kita berdosa, sebetulnya itu mau menjadi ungkapan bagi diri kita bahwa kita gagal pada waktu itu, pada waktu kita melakukan dosa itu, gagal untuk mewujudkan rencana Tuhan. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Nah justru karena kita berdosa itu, maka kita butuh penebusan, kita butuh pembebasan. Dan yang dilakukan oleh Tuhan adalah justru dia mengalami nasib seperti kita manusia. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Namun kita bisa melihat jalan sengsara yang dialami oleh Tuhan itu memperlihatkan sesuatu dalam tanda kutip ya, yaitu dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah mengeluh sebetulnya. Supaya kita tidak mudah untuk mengatakan Tuhan kenapa? Justru kita menyalahkan Tuhan. Kita diajak untuk melihat bahwa sengsara yang kita lakukan ini, kalau ada 2 hal,
kalau itu bukan karena akibat tindakan kita sebelumnya, bisa jadi ini adalah salib. Begini, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Kalau misalnya ada copet yang Katolik, sebelum dia mempraktekkan copet, walaupun sekarang itu agak sulit untuk copet. Kenapa? Karena orang kan memasang jarak. Sehingga copet pun juga berpikir, oh kabeh do masang jarak, angel nyopete. Kan biasanya copet pasti mencari situasi yang berdesak-desakan ya. Atau mendesakkan diri supaya orang terlena. Nah, kalau dia orang Katolik misalnya copet itu, kira-kira dia sebelum bekerja berdoa enggak? Berdoa enggak? Doanya kayak ngopo? Ya Tuhan, supaya saya bisa mencopet dengan baik, begitu? Ya tidak disebutkan mencopetnya, tapi ya Tuhan berikanlah kami rezeki hari ini gitu ya, seperti doa Bapak kami ya. Begitu ya. Nah, kebetulan konangan. Terus digebuki. Nah, pada saat digebuki itu dia berdoa, ya Tuhan, syukur kepadamu saya bisa merasakan seperti engkau dicambuki pada saat pengadilan di Pilatus. Apakah betul seperti itu? Doanya benar? Enggak. Dia mengalami sengsara karena akibat tindakannya. Atau koruptor yang terus konangan. Sebelum korupsi biasanya ya juga berdoa kan ya. Entah berdoa dengan cara apa saja, pokoknya berdoa. Lalu setelah itu bahkan dia mungkin novena juga mungkin ya sebelum korupsi. Supaya dapat gede gitu ya. Lalu konangan, lalu di penjara dia mengatakan syukur kepadamu ya Tuhan, saya bisa merasakan betapa sulitnya salib ini. Apakah begitu? Enggak. Ini sengsara karena tindakan. Tetapi kalau ada seorang ibu, hidupnya saleh, hidup doanya baik, dia berderma, membantu orang lain, dan tidak pernah mengatakan kata saya sakit. Walaupun dia merasa ada sengsara dalam hidupnya. Tapi dia selalu menebarkan senyum kepada banyak orang. Dilalai, divonis kanker, divonis terminal. Artinya hanya nunggu dan dokter tidak memberikan obat, tetapi hanya memberikan painkiller aja. Istilahnya untuk supaya orang tidak merasakan sakit. Obatnya hanya itu saja. Karena dokter sudah angkat tangan. Lalu ibu itu berdoa begini, Tuhan syukur kepadamu karena saya bisa merasakan bagaimana engkau itu disalibkan. Bagaimana jalan sengsara, bagaimana engkau dicambuk, bagaimana engkau mengangkat salib, bahkan engkau juga ditombak. Syukur kepadamu. Doa yang seperti itu sebetulnya layak enggak didoakan oleh ibu yang seperti itu. Kenapa? Karena ini salib. Salib artinya apa? Sengsara, dan itu bukan akibat tindakannya, tetapi karena kebaikan yang dia lakukan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ini sesuatu yang sungguh bagi diri kita, sengsara, duka cita, bukan menjadi alasan kita itu mengeluh di depan Tuhan, tapi justru menjadi tempat di mana kita harus belajar, merefleksikan dalam diri kita, sopo saya ini gitu loh. Mengapa sih saya bisa mengalami seperti itu? Misalnya, yang seringkali dikeluhkan adalah saya menderita karena pasangan saya dipanggil Tuhan terlebih dahulu, sehingga saya harus sendirian. Nah, kalau orang itu mengeluh kepada saya selalu mengatakan, tidak apa-apa, itu berarti balik asal. Kenapa? Karena yang tadinya jomblo, menikah, berarti sudah ada modal kan, menikah. Lalu punya anak. Nanti kalau anaknya semua itu sudah kerja semua, meninggalkan rumah, ini berarti balik modal. Berdua lagi kan? Nah, kalau pasangan ini meninggal, berarti
balik asal, jomblo lagi. Sebetulnya kan begitu kan pikirannya. Nah, kalau kita itu tidak mau merasakan seperti itu, jadilah Romo. Selalu jomblo terus. Jadi tidak ada balik modal, balik asal, tidak ada. Atau jadi suster. Nah, tetapi yang mau kita lakukan adalah pada waktu orang itu mengeluh, saya selalu mengatakan bahwa bukankah kita harus bersyukur. Kenapa? Karena dengan pasangan dipanggil menghadap hadirat Tuhan, panjenengan mempunyai pendoa syafaat di surga. Mana yang Anda pilih? Mempunyai pendoa syafaat yang sudah di surga atau selalu bersama-sama dengan pasangan? Terus pikirannya sampai kapan? Karena semua orang pasti harus antri satu-satu. Kecuali bisa juga meninggal langsung 50 orang kalau bis itu masuk jurang. Ya kan bisa kan 50 orang mati bareng tapi bis masuk jurang. Atau 250 orang meninggal kalau ada pesawat jatuh. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa keluhan-keluhan seperti itu justru akan menguras diri kita. Sehingga kita tidak bisa menemukan Tuhan. Kenapa? Karena kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran ini yang senantiasa menghiasi hidup kita. Sehingga kita tidak bisa menemukan bagaimana kehendak Tuhan untuk diri kita. Tetapi kalau kita mencoba untuk memahami itu, kita menyatukan penderitaan kita dengan salib Tuhan, kita akan bisa merasakan bahwa oh Tuhan itu menuntun saya untuk bisa merasakan kehadirannya. Ya jujur saja, orang bergembira dan orang bersusah, mana yang lebih banyak berdoa? Orang gembira atau orang susah? Nah, orang yang senantiasa bisa merasakan dampingan Tuhan, orang yang gembira atau orang yang susah? Yang susah. Karena dia berdoa dan dia akhirnya bisa merasakan dampingan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kalau kita itu penderita, kita mengalami gelisah, baik, ini hal yang wajar. Tetapi kita hendaknya harus bangkit di sana. Karena kegagalan dalam hal manusiawi bukan berarti kegagalan dalam arti surgawi. Karena kegagalan manusiawi kita bukan atau tidak sama dengan kegagalan surgawi. Karena Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk sukses di dunia ini. Tidak ada panggilan Tuhan untuk kamu sukses di dunia ini. Tidak. Justru jalan di mana kita itu butuh pemurnian. Dan pemurniannya adalah apa? Jalan yang seperti ditempuh Tuhan, yaitu jalan salib. Maka ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, kita hendaknya bangga kalau kita mengalami salib itu. Berarti Tuhan itu sudah mendampingi kita. Dan Tuhan nantinya akan membangkitkan kita pula. Entah kebangkitannya dalam arti setelah selesai jalan salib itu kita menemukan sesuatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita. Karena orang yang menderita seringkali justru karena memikirkan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarganya juga. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kisah sengsara yang dialami Tuhan itu menjadi sarana pembelajaran bagi diri kita supaya kita bisa memaknai duka cita dan sengsara kita. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua adalah orang yang diberkati Tuhan karena Anda akan menemukan Tuhan yang menggendong Anda berjalan meniti jalan salib kita. Selamat merenungkan.